Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kabar baik tentunya bukan? Alhamdulillah. Waktunya kita melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mulai aja langsung, yaitu pembelajaran daring kelas 4 mata pelajaran IPA, yaitu tema 5, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Kita mulai langsung pada subtema 1, penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi, yaitu energi cahaya. Cahaya itu berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar. Yang kedua yaitu untuk membedakan warna, terus untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Adapun sifat-sifat cahaya antara lain: 1. Cahaya bisa merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda-benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kalian dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Yaitu ada percobaan bahwasanya cahaya itu dapat merambat lurus, ya. Cahaya itu merambat, ya, bukan berterbangan, ya. Contohnya yaitu pada gambar tersebut ada lampu mercusuar dan lampu laser di sebuah kota, ya. Itu terlihat bisa memancar lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening seperti apa? Kaca, plastik, gitu, ya. Pembuktiannya yaitu cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut asalkan gelasnya bening dan bersih, ya. Nah, contohnya yaitu itu kalian bisa melihat ikan yang ada di dalam toples bening, dan juga ada dinding yang terbuat dari kaca. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengalami benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Nah, itu selain pencerminan, kalian ketika memantulkan cahaya senter atau laser itu ke cermin, nanti akan dipantulkan ke arah lain. Nah, contoh cahaya yang dapat dipantulkan yaitu pada spion kendaraan, ya, dan juga itu pada penunjuk jalan di pinggir jalan itu, ya. Yang keempat, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya yaitu pensil atau benda panjang dicelupkan ke dalam air. Pensil akan terlihat patah dan lebih besar jika dilihat dari luar gelas tersebut. Contoh lain dari penerapan pembelokan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam tampak lebih dangkal. Nah, itu adalah contohnya. Contoh cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan, ya, ada beberapa contoh itu, ya, kalian bisa mencermatinya. Yang ketiga selanjutnya adalah penguraian cahaya. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Bisa disebutkan dengan mejiku hibiniu. Itu ada warna pelangi, yaitu contohnya pelangi cahaya dapat kita lihat di kehidupan sehari adalah pelangi yang muncul ketika setelah hujan. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Ada apa tadi? Merah, jingga, kuning, sampai dengan ungu, ya. Pelangi juga dapat terjadi ketika air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air di percikan air terjun. Itu konsepnya sama seperti titik air yang ada di udara yang terkena sinar matahari. Nah, cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma seperti contoh gambar tersebut, sehingga juga menghasilkan warna pelangi.
kita masuk pada subtema 2, yaitu pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Ya, contohnya ketika kalian bermain-main ada sinar matahari, pantulkan dengan cermin atau kaca itu ya. Berikut macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang ya. Maka nanti pemantulannya pun juga akan sejajar atau rata. Dengan syarat apa? Permukaannya itu rata. Yang kedua itu pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur jadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya yaitu cahaya yang jatuh di permukaan jalan yang berbatu atau di air yang sedang beriak atau bergelombang. Nanti hasil pemantulannya pun juga terlihat beda. Contohnya yang pertama, pemantulan teratur pada cermin, yaitu cermin. Yang sebelahnya itu pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Kalau air danau tenang itu berfungsi seperti cermin alami, jadi gambarnya pun sesuai dengan objeknya. Adapun pemantulan cahaya tidak teratur itu contohnya pada air yang tidak tenang atau bergelombang, akhirnya gambarnya tidak sama ya, seperti bergerak-gerak ya. Itu kedua-duanya adalah contoh pemantulan cahaya yang tidak teratur. Optik, yang pertama ada loop atau kaca pembesar. Loop terbuat dari sebuah lensa cembung. Loop dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tapi perbesaran yang dilakukan loop terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, loop menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Itu dalam penggunaan loop atau kaca pembesar ya, yang banyak digunakan para tukang servis HP, yaitu servis jam, itu menggunakan loop. Nah, benda yang dilihat dengan bantuan loop akan tampak lebih besar ya. Itu loop itu berguna sekali. Yang kedua ada kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar itu menembus lensa bening lalu dibelokkan ke retina sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Nah, itu adalah penerapan pada kaca mata ya. Jadi tidak heran kalau kacamata harganya itu mahal sekali ya. Yang ketiga ada mikroskop, yaitu alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata ya, dengan mata telanjang nggak bisa dilihat, itu menggunakan mikroskop, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil itu dengan jelas. Itu adalah mikroskop. Langsung terakhir ke subtema 3, cermin, yaitu salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Dari sana bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Ada cermin datar, ada cermin cekung, dan juga ada cermin cembung. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Mari kita ulas bersama sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar dulu, yaitu ukurannya, yaitu besar dan tingginya itu bayangan sama dengan ukuran benda, tidak berubah. Benda ini kecil-kecil ya. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda, misalnya tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan dapat dilihat di dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contohnya adalah benda yang menggunakan cermin itu cermin rias ya, cermin rias ya, kamar-kamar atau yang biasa dibawa oleh tukang rias manten di rumahnya mempelai wanita, yaitu contoh benda yang menggunakan cermin. Cermin datar, sifat bayangannya seperti apa? Yang pertama, ukuran bayangan itu sama seperti ukuran benda.
Terus bagian kanan bayangan itu terbalik dengan benda yang aslinya. Terus bayangannya termasuk semu ya. Artinya semu apa? Tidak bisa bergerak sendiri kalau objek utamanya tidak bergerak. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Yang pertama ada cermin cekung. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar dan semu. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Nah, itu sifatnya pada cermin cekung. Contohnya adalah sendok yang bagian dalamnya, atau lampu mobil atau lampu senter itu yang bagian dalamnya berupa lengkung ya, untuk membiaskan cahaya. Yang kedua ada cermin cembung, yaitu kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Itu adalah prinsip cermin cembung. Nah, apa contohnya? Yaitu punggung sendok atau bagian belakang sendok, dan juga pada spion mobil itu menggunakan prinsip cermin cembung ya. Itu adalah contohnya. Sifat-sifat cahaya pada periskop. Periskop itu apa tak? Mungkin delok nih kapal selam aja. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Nah, itu ada prinsip penggunaan cermin pada periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan itu sama seperti benda asli yang diamati. Itu adalah sifatnya. Para periskop itu digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Jadi kapal selamnya tidak perlu naik ke permukaan, cukup periskopnya saja yang memunculkan diri di permukaan air. Cara kerja periskop: yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju ke cermin kedua. Ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Dan ketiga, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata, sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Adalah prinsip-prinsip atau cara kerja periskop yang sudah dijelaskan sebegitu detail, begitu jelasnya. Silahkan simak gambar tersebut, yaitu ada mulai dari cahaya masuk, terus kemudian mengenai cermin pertama. Cermin pertama menyalurkan gambarnya ke bawah sampai ke cermin kedua. Cermin kedua dibantu cahaya mata si orang yang melihatnya, akhirnya mata itu dapat melihat keadaan di luar menggunakan periskop tersebut. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.